warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Ardino Prayogi ya. Pada kesempatan kali ini kita sedang membahas tentang drainase air ya pada kebun alpukat ini. Karena apa? Karena air itu merupakan kunci utama dalam cara kita berbudidaya tanaman. Kelebihan air tidak baik, kekurangan air juga tidak baik. Maka dari itu kita harus atur. Nah, khususnya untuk tanaman alpukat itu dia tidak terlalu suka atau tidak riskan sekali terhadap kelebihan air. Maka dari itu pengaturan air supaya ketika musim hujan itu harus baik, drainase lancar, harus kita perhitungkan juga untuk kos atau biaya dalam kita mengembunkan dan untuk kita mengatur tata ruang kebun alpukat kita seperti yang di samping saya ini ya. Nah, ini merupakan saluran irigasi atau parit untuk pembuangan air ketika turun hujan yang berlebihan. Yuk, bagaimana kondisinya? Simak terus video kali ini ya. Jangan lupa di subscribe bagi yang subscribe. Nah, buat teman-teman yang ingin menanyai bagaimana sih cara kita menanggulangi kelebihan air di kebun alpukat kita ya. Nah, salah satunya seperti yang saya jelaskan di awal-awal, yaitu dengan cara kita menanam alpukat itu di raised bed atau permukaan tanam itu di atas permukaan tanah ya. Nah, ini teknik ini di gundukan tuh. Lihat itu top atasnya, batang atasnya, kemudian turun sedikit seperti dia tunjukkan ya. Nah, kemudian permukaan di sana. Tuh, itu selisihnya ada sekitar 30 cm lebih. Naik, kemudian nah nanti ketika turun hujan ini terendam air, maka dia tidak sampai naik ke atas seluruh permukaan perakaran. Nah, itu yang cara pertama untuk penanamannya. Kemudian ini yang paling optimumnya kita buat saluran parit ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada luapan air ke sini masuk ke dalam parit, air itu bisa dialirkan. Nah, sampai ke sana. Ini contoh, ini kebun dikebas ya. Kalau kita tidak buat parit ketika musim hujan seperti ini, itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Ini kalau alpukat itu dia tidak suka, bukan tidak suka, dia sangat riskan sekali terhadap berlebih air, karena nanti akar itu cepat busuk, kemudian akan anoksia atau kekurangan oksigen, sehingga respirasi terhadap akar itu akan terhambat atau malah bisa terhambat dan tidak jalan. Kemudian konsekuensinya akar itu akan terhambat dalam berrespirasi dan akan rusak ya. Maka dari itu ini dikebas. Ini saluran utamanya, ini saluran yang ada di barisnya. Nah, bisa dibuat dua tanaman dibuat satu parit, atau bisa satu tanaman satu baris satu parit. Ini kalau ini satu baris tanaman itu satu parit. Jadi akan meminimalisir terjadinya waterlogging atau kelebihan air di areal kita ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti kita bisa aplikasikan di kebun kita ya. Kita menyesuaikan saja dengan kontur lahan kita seperti apa, kemudian kondisi lahan kita seperti apa, ataukah penyerapan air itu baik, kemudian saluran air itu tidak terlalu parah, kemudian kita terapkan saja sesuai dengan kondisi lahan kita. Tidak harus seperti ini. Yang penting kuncinya apa? Kuncinya air itu bisa drainasenya lancar, kemudian penyerapan air itu juga lancar, tidak tergenang air yang berlebihan ya. Nah, ini jadi yang ingin berkebun dari awal, usahakan cara penanaman atau raised bednya itu seperti ini.
kita tanam di atas permukaan tanah saja, kemudian kita gunduk atau kita bumbun. Tujuannya yaitu agar tanaman atau akar tanaman tidak tercekam oleh air yang menyebabkan kebusukan akar dan menyebabkan datangnya atau mengundang penyakit Phytophthora. Karena penyakit Phytophthora itu suka sekali terhadap kondisi tanah yang basah, yang lembab, dan cekaman air yang cukup. Nah, ini cara menanam seperti ini berlaku juga untuk tanaman durian, jambu kristal, dan yang lainnya. Karena mayoritas tanaman itu untuk alpukat durian itu perakaranya akan naik ke atas, dan yang ke bawah itu sangat sedikit. Nah, ini jadi cara penanaman di atas permukaan tanah. Jadi kita gunduk saja. Ini yang kita tanam alpukat Miki yang berusia 1 tahun dari bibit. Ini cara penanaman yang baik, itu kita tanam. Jadi lubang tanam tidak perlu dalam-dalam, sedikit saja. Oke, setelah ini bisa kita siram. Kita tunggu 1 minggu atau 2 minggu, kemudian bisa kita aplikasikan pupuknya. Oh ya, untuk penggunaan pupuk kandang kompos sebaiknya harus sudah kita fermentasi terlebih dahulu agar tidak menyebabkan adanya patogen maupun penyakit yang terbawa oleh kompos maupun pupuk kandang yang sudah kita gunakan. Mungkin sekian dulu ya video kali ini tentang pembuatan parit ya. Parit untuk mencegah terjadinya air berlebih pada kebun alpukat kita. Nah, contohnya kalau kebun kita itu sering terendam air ketika musim hujan, ya harus kita pikirkan ulang untuk menanggulangi. Jangan kita biarkan saja. Kalau kita biarkan saja, kita akan menambah biaya atau beban atau bahkan bisa kerugian ya. Karena kita capek-capek merawat tanaman, kita menanam tanaman, beli bibit, merawat hingga umur beberapa tahun. Ketika hanya satu saja masalah, air hujan turun berlebih, lahan kita tergenang, tanaman alpukat kita mati. Nah, maka dari itu kita harus pikirkan terlebih dahulu tentang cara pengaturan drainase yang baik dan benar. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.